Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Dalam video kali ini saya ingin melanjutkan dan akan menjawab pertanyaan dari video yang sudah kemarin ya. Dan yang dipertanyakan lagi tentang rumah totokan atau pertigaan dulu mas. Jadi rumah yang di pertigaan gini ya? Iya, totokan. Terus ini yang di sini ya, rumah bagian sini ya? Iya. Pas pertigaan totokan ya? Iya. Iya. Itu mitosnya seperti apa? Katanya kayak sunduk sate dulu mas. Gimana? Sunduk sate ya? Iya. Itu maksudnya gimana mas? Mitosnya yang sering terjadi ya? Iya. Jadi ilmu Jawa adalah ilmu niteni ya. Jadi rumah-rumah yang berada di tempat-tempat tertentu ya, posisi tertentu, itu yang ditanyakan ini tadi adalah di tusuk sate ya. Yeah. Jadi pertigaan rumahnya pas di sini ya. Yeah. Ya, ini memang mitosnya di Jawa itu sudah dititeni bahwa rumah seperti itu yang tepatnya di pertigaan, di totokan ya. Ada yang mengatakan itu adalah tusuk sate ya. Di situ memang kesannya ada yang nggak kerasan ya di situ. Banyak yang nggak kerasan. Yeah. Nah, karena masalah itu selalu berada di titik tusuk sate itu, titik totokan pertigaan itu. Jadi kalau Jawa itu dikatakan itu tempatnya jin atau setan. Jadi jin setan itu akan bertempat pada situasi yang ada titiknya ya. Jadi bukan semua rumah ditempati enggak loh ya. Oh ya. Nah, jadi memang di dunia itu memang ada yang goib. Seperti jin setan memang ada diciptakan sama yang kuasa, tapi ada tempatnya masing-masing. Jadi salah satunya adalah rumah yang di totokan pertigaan ini memang sering ditempati jin. Dan biasanya orang yang menempati ini itu rumah tangganya itu mudah bertengkar atau goyah gitu ya. Mudah bertengkar ya. Bisa disebabkan cemburu-cemburu seperti itu. Atau mungkin sifat orang yang menempati di pertigaan ini dikendalikan oleh jin atau setan. Jadi berbuat sesuatu yang salah. Seperti itu. Salah, misal mau selingkuh atau apa itu ya. Nah, jadi hal yang kita lakukan itu seperti dikendalikan oleh jin. Karena tempat totokan ini, pertigaan totokan ini tempatnya jin. Jadi cara hidup kita itu bisa dimanfaatkan oleh jin karena itu tempatnya jin. Jadi kalau bertempat tinggal di totokan ini mending dikuatkan imannya, diperbanyak itu ibadahnya ya, dikencangkan doa-doanya, terus diperbaiki sholatnya. Mudah-mudahan walaupun bertempat di tempat yang totokan ini nanti tetap diberi kekuatan dan ketabahan ya, supaya tidak mudah terpancing emosi dan melakukan sesuatu yang baik-baik saja. Maksudnya kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya, jadi iman kita harus kuat supaya nanti kita bertempat di totokan pertigaan ini nanti bisa sabar dan kuat seperti itu. Tapi kebanyakan nggak kuat ya. Jadi rumah di totokan ini memang kebanyakan banyak yang nggak kuat. Seumpamanya gini mas, kan totokan. Yeah. Totokan ini katanya itu pas di ruang tamu itu katanya itu nggak boleh. Tapi pas totokan ini kalau buat kamar tidur, terus yang ruang tamunya dipindah sebelahnya itu gimana mas? Jadi apapun perubahan ya, soal ruang tamu atau kamar itu tetap posisinya tetap di ujung tusuk sate. Artinya sakit. Seperti itu ya. Jadi supaya itu tidak tepat pada rumah kita. Seperti itu. Ya, jadi ada berbagai macam cara untuk menghindari supaya ini nanti tidak berdampak pada orang yang menempati rumah itu. Ini yang ditanyakan tadi soal angkernya apa gimana solusinya? Solusinya mas. Baik, kalau tanya solusinya ya baik itu loh mas.
Ya, baik. Jadi kalau rumahnya ini ibaratnya yang utara ya. Ya. Jadi ini jalan yang ke barat dan timur. Timur ya. Kalau seperti ini pas di ujung ini, alangkah baiknya kalau rumah itu tidak menghadap ke utara. Oh gitu. Kalau menghadap ke utara kan memang enak kalau dipandang. Ya 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 ya. Tapi pas tepat tusuk sate itu, pas tepat totokan itu. Jadi cara menghindarinya kalau bisa ya, membangunnya rumah itu menghadapnya ke timur, ke sana atau ke sana, gitu. atau ke barat, supaya rumah itu nanti tidak menghadap ke tusuk sate. Seperti itu ya. Jadi nanti kan kalau kita menghadap ke barat, kalau di situ kasih jalan sedikit kan artinya yang kena tusuk sate yang rumah belakangnya. Iya ya. Seperti itu. Jadi dikasih jalan untuk ke sana. Ya, jadi rumahnya di baratnya atau di timurnya supaya nanti dikasih jalan yang ke sana. Walaupun itu nanti pembatasnya di tembok itu nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa jalan ini jangan berhenti di sini, biar lanjut. Oh gitu. Nah, ini nanti artinya tidak pas tusuk sate. Atau kalau ingin rumah kita menghadap ke utara, pas tusuk sate ya kan? Ya ya. Alangkah baiknya kalau depan rumah kita ini nanti dibangun pendopo. Oh gitu. Pendopo itu kan jarang ditempati juga. Ya. Kadang pas ada tamu kita di situ, ya kan? Ya. Kalau nggak ada tamu juga nggak ada di situ ya. Ya ya. Jadi bisa digunakan untuk pendopo. Pendopo itu artinya seperti gardu itu loh, seperti pos kamling itu ya. Sekarang kan ada yang seperti apa itu ya, pendopo kecil ya. Ya ya. Yang di depan rumah itu loh, itu sebenarnya untuk tulak bala, supaya tusuk sate mengenai pendopo itu dan rumahnya di belakangnya pendopo itu supaya terhindar. Nah, kalau zaman dahulu ada juga yang di depan rumahnya itu diberi seperti tempat parkir. Oh parkir ya. Ya, tempat parkir. Jadi biasanya untuk tempat sepeda. Kalau sepeda itu nggak berdampak untuk jin. Ya, tapi kalau orangnya berdampak kalau kena ini. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ketika rumah kita itu bertempat di pertigaan atau di totokan ya, yang banyak ceritanya dikatakan yaitu tusuk sate, ada yang mengatakan seperti itu ya. Alangkah baiknya kalau rumah itu depannya dikasih pendopo kecil ya, seperti angkringan itu loh. Nggak apa-apa dari bambu atau apa, nggak apa, yang penting ada kanopinya seperti gubuk itu, nggak apa. Dikasih itu supaya tusuk satenya pas itu, dan rumahnya di belakangnya. Atau rumah itu dihadapkan yang tidak pas totokan jalan ini, jadi dihadapkan ke sana atau ke sana, tidak harus ke sini. Itu boleh. Jadi itu caranya seperti itu, supaya rumah yang ditusuk sate ini tentram untuk ditempati. Jadi jinnya nanti tempatnya di pendopo itu atau di tempat parkir itu tadi. Itu loh. Jadi jalan yang dari utara ini tadi ya. Ini jalan yang ke timur barat ya. Timur barat. Kalau menghadap ke sini rumahnya, ke jalan sini, itu depannya alangkah baiknya dikasih tempat parkiran atau pendopo kecil untuk menghilangkan sesuatu yang menyebabkan rumah tangga kita nanti kehidupan di situ kurang baik. Ya, jadi jin setannya tadi itu yang biasanya tempat di totokan ini nanti tempatnya di tempat parkir atau di pendopo kecil ya. Jadi ini bukan seperti yang saya bagikan ya. Yang saya bagikan itu yang dengan teman saya itu yang sharing itu di tempat perempatan. Kalau perempatan itu kita harus menyediakan tanah kita untuk pos lah, untuk pos ya. Itu kalau pos itu di luar pagar kita. Ya kan. Tapi ini kan harus di dalam pagar kita. Jadi bisa dibuat seperti pos tapi harus di dalam. Itu milik kita sendiri, maksudnya begitu. Bukan untuk umum ya. Kalau perempatan untuk umum. Kalau untuk rumah pertigaan untuk tempat kita sendiri. Mudah-mudahan nanti kerasanya tempat di situ. Memang mitosnya rumah yang di pertigaan itu kalau dijual juga kalau orang yang hitung-hitung ya. Jadi sulit dijual. Memang mitosnya seperti itu. Rumah totokan itu angker, tempatnya jin. Kalau dibuat tempat usaha atau warung atau toko ya, itu biasanya akan sepi dan mati. Tidak jalan usahanya. Ya, jadi memang di Jawa itu memang ada tempat-tempat tertentu tempatnya jin,
tempatnya Bathara Kala itu yang titiknya seperti apa ya, rumah perempatan, rumah pertigaan itu memang titiknya ya. Dan situ walaupun kita menempati di situ, gimana caranya kita untuk mencari solusinya supaya nanti walaupun kita tempatnya di totokan atau di perempatan, nanti kita akan terhindar dari jin atau Bathara Kala. Seperti itu. Mungkin banyak ya yang kita jumpai bahwa di tempat totokan pertigaan itu ada sesuatu yang ganjil seperti itu ya. Ganjil, mungkin orangnya itu nggak kerasan di situ, dijual lagi ya kan. Setelah itu dijual lagi, yang menempati belum lama dijual lagi, seperti itu. Memang kita harus tahu tata caranya. Dimanapun kita bertempat tinggal, baik itu di tempat yang angker atau bagaimana ya, itu memang yang utama adalah kita harus punya cara-cara untuk mengantisipasi supaya kita di situ nanti terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti itu, walaupun tempat itu angker di rumah nggak apa-apa, tapi kita harus tahu gimana cara solusinya kita menempati tempat yang tanah itu angker di depan rumah. Itu ada supaya goibnya di situ, angkernya di situ, jin situ pergi. Hilang atau pergi lah. Iya, itu ada caranya. Jadi untuk tempat yang angker itu bisa, tanahnya angker di depan rumah supaya nggak angker itu bisa. Ada caranya ya. Kalau di tempat totokan tidak bisa, ini sudah titiknya setan. Jin setan bertempat di sini. Kalau di perempatan itu tempatnya Bathara Kala. Sifat jin dan Bathara Kala itu sama. Tetap kalau Bathara Kala ini dia mencari orang salah. Kalau jin ini tugasnya adalah untuk menyetani manusia, untuk berbuat tidak baik. Makanya nanti kalau di tempat totokan pertigaan itu jangan sampai kita dikendalikan oleh jin atau setan dan berbuat tidak baik. Suatu misal selingkuh, pasti nanti ketahuan. Ya, sifat-sifatnya kita menjadi orang iri dengki, orang jolim, ya tidak suka dengan tetangga dan lain-lain, itu rawan sekali itu ya. Supaya terhindar dari hal-hal seperti itu. Jadi untuk tanah pertigaan totokan ya sahabatku, yang dikatakan di Jawa itu tusuk sate, memang di situ jarang orang yang kuat menempati itu ya, karena tempatnya jin atau setan ya. Jin setan sifatnya selalu adu domba ya, adu domba, baik kita dengan pasangan kita atau kita dengan keluarga kita akan selalu diadu domba. Dan ujungnya juga pertengkaran. Ujungnya rumah itu panas, tidak kerasan di rumah dan lain-lain ya. Jadi untuk tanah totokan pertigaan sudah saya jelaskan ya untuk ini, mudah-mudahan paham. Dan untuk sahabatku yang berada di totokan, itu hanya saran saya ya. Jadi mudah-mudahan dengan saran saya seperti itu nanti kedepannya kehidupannya lebih baik ya, rumah tangganya rukun dan keluarganya, dan nanti ke depan sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur, dan kedepannya nanti selalu bahagia ya. Jadi untuk rumah pertigaan atau totokan sudah saya jelaskan, apalagi yang ditanyakan ya, mumpung ketemu dengan saya, apapun pertanyaan insya Allah saya bisa jawab ya, akan saya jawab. Tentunya tentang adat Jawa ini tadi ya. Mas Ahmad ini? Ya, sekarang saya udah memahami Mas masalah rumah totokan itu Mas, atau perempatan. Ya. Oh ternyata sate itu gini kan gitu. Ya memang tanah Jawa itu zaman dahulu wingit. Wingit itu kalau tidak mematuhi adat istiadat Jawa, tata cara Jawa ya, baik cara izin, cara supaya kita di situ harus melakukan sesuatu ya. Jadi adat Jawa itu memang ada ritual-ritual yang tidak bisa dikatakan syirik. Itu memang suatu sarana untuk menghargai leluhur. Kalau kita menghargai, artinya kita juga akan dihargai. Seperti itu. Bukan kok kita itu syirik, terus kita dengan dupa, dengan bunga, dengan cok bakal yang saya bagikan itu sebagai saji untuk syirik, tidak. Itu sebagai tanda bahwa kita menghormati leluhur, dan kita juga akan menaati adat istiadat yang ada di situ. Seperti itu, supaya kita tidak
terkena teguran. Ya, ya. Jadi gimana Mas Ahmad ini, masih ada yang pertanyaan lagi atau tidak? Ya, udah Mudah-mudahan pertemuan kali ini pertanyaan-pertanyaannya secara langsung dengan saya ya, dan saya jawab langsung. Ini lebih gamblang, lebih mudah dipelajari dan dipahami ya. Ya, ya, Mas. Dengan kita sharing, kita akan menjadi orang yang lebih dekat lagi. Dengan sharing mudah-mudahan masalah apapun bisa terlewati ya, dan ada solusinya. Sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam sharing kali ini saya bertemu dengan Mas Ahmad ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Amin. Dan saya kira sekian. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan antara saya, Mas Septi, dan Mas Ahmad, saya mohon maaf, dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.